Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitubih. Maju aja Pak, maju sini. Ya, maju. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita jumpa kembali dalam kajian malam Kamis, yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan apa yang akan disampaikan bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini masih melanjutkan tema yang lalu. Ini dilengkapi dengan doa awal tahun dan doa Asyura. Mudah-mudahan menambah, walaupun doa ini banyak di Yasinan, di tahlilan itu ada doa-doa ini. Hanya ya tidak apa-apalah, kita tambahkan aja di sini, mengutip dari buku tahlilan atau buku Yasinan. Kalau ditanya dalilnya, memang tidak ada dalil, itu para ulama mengarang. Selama itu doa bagus, tidak usah ditanyakan dalilnya. Ya, kalau tanya dalil, ada hadisnya atau ada ayatnya, memang tidak ada. Itu para ulama mengarang supaya ya manusia terarah doanya, tidak asal gitu. Mengarah kepada apa yang disampaikan namanya awal tahun, kemudian ada doa Asyura, ya, Asyura. Dalil yang pertama dan kedua telah disampaikan pekan yang telah lalu. Artinya kita dilarang mendolimi diri kita, mendolimi orang lain selama 4 bulan. Bulan Muharram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, dan Rajab. 4 bulan ini hendaknya diperhatikan baik-baik. Syukur-syukur bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Harapannya itu begitu tuh, 4 bulan ini. Jangan membuat noda di dalam 4 bulan haram ini, ya. Sehingga kita akan terjaga. Kenapa kok ada Dzulqa'dah, sudah termasuk bulan haram? Mempersiapkan yang mau berangkat haji. Jangan macam-macam gitu maksudnya. Mempersiapkan diri. Kemudian pada saat bulan haji nggak boleh macam-macam di sana, di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Tidak boleh asal ngomong. Itu memang hanya ibadah kepada Allah saja. Tingkatkan kesabarannya dan seterusnya. Itu bulan haji. Kemudian setelah bulan haji, kita diharapkan juga orang-orang yang sudah pulang setelah haji mampu menjaga diri. Jangan pulang haji kemudian kembali penyakit semula. Harus dirubah. Namanya menunaikan ibadah haji tujuannya adalah mengembalikan jati diri kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tugasnya untuk mengabdi saja. Maka tidak ada di tanah suci saat orang haji maupun umroh macam-macam, tidak ada. Ya tawaf ya kayak begitu modelnya, sa'i kayak begitu modelnya, waktu haji melempar jumroh dan seterusnya begitu modelnya. Tidak ada orang mengatakan kenapa sih mesti begini, tidak ada orang bertanya. Semua tunduk dan patuh kepada aturan yang sudah ada, yang sudah Allah gariskan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dikukuhkan atau ditakkidkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu 4 bulan ayatnya. Kemudian hadisnya halaman yang kedua disebutkan di itu bahwa bulan Muharram ada puasa yang luar biasa, yaitu pada tanggal 10 Asyura, ya, 10 Muharram itu disunahkan untuk melakukan ibadah saum. Boleh dari Tasu'a 9-nya, 9, 10 silahkan untuk berpuasa. Ya, kemudian 9, 10 ditambah Yaumubid 13, 14, 15 pertengahan bulan. Kemudian setelah itu kembali Senin Kemis. Berarti bulan Muharram itu lebih besar. 8 Senin Kemis, 3 pertengahan, 11 ditambah 9 dan 10 berarti 13 ya, 12 ya. 8 ditambah 3 11 ditambah 2 berarti 13 hari. Yo. Iya, Kamis Jumat itu tambah 3 hari,
Berarti mulai tanggal 13 ya, 13, 14, 15 itu pertengahan bulan. Itu silakan dilakukan. Jadi bulan Muharram kalau total dilakukan sunnahnya itu ada 13 hari ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan itu. Kemudian apa pahalanya itu apa? Pahalanya di dalam hadis dikatakan 1 tahun setelahnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun itu, 1 tahun yang lalu. Tentu dengan catatan dosa-dosa yang biasa-biasa. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, bukan ya. Dosa yang kecil. Kemudian saya sebutkan di sini nama bulan. Ini harapannya hafal ini. Umat Islam kok nggak ngerti. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Kalau Januari sampai Desember mah nggak usah ditanya, orang semua hafal. Ya, justru ini kita sebagai kaum muslimin harusnya ngerti penanggalan Komariah. Penanggalan Komariah atau penanggalan Hijriyah atau penanggalan apa sih bahasa ini? Ya Hijriyah ya. Komariah itu berdasarkan peredaran matahari. Perhitungannya itu begitu tuh, matahari gitu. Adapun Syamsiyah atau Miladiyah atau disebut Masehi, perhitungannya berdasarkan tadi Komariah bulan. Komariah bulan, kemudian Syamsiyah adalah matahari. Maka total hari antara Komariah dan Syamsiyah di bawah itu ada totalnya berbeda. Kalau Komariah tahun ini 354 hari, kalau Syamsiyah 366 hari. Jadi selisih 12, 11, 12, 11 gitu aja. Kalau nggak 11 ya 12, kalau nggak 12 11. Karena di Februari kadang-kadang 28, kadang-kadang 29. Tapi yang lain kan 30, 31, nggak ada. Yang 29 itu hanya Februari. Kadang-kadang 28, kadang-kadang 29. Itu halaman kedua. Totalnya itu. Saya kasih hari-harinya supaya bapak-bapak bisa ingat itu. Makanya kemarin kenapa ada selisih? Ada yang lebaran duluan. Ramadan kemarin. Karena sebelum Ramadan 2 bulan sebelumnya sudah 30 hari berturut-turut, gitu tuh maksudnya. Sedangkan di dalam penanggalan tidak ada 30 hari berturut-turut selama 3 kali. Maka mereka ngambil kemarin lebaran duluan dia, walaupun sholatnya bareng, tapi tidak puasa pada hari Sabtu. Kan kita hari Ahad terakhir. Itu penanggalan aja kadang-kadang ada kayak begitunya. Nah orang Jawa bilang surah, Safar, Mulut, akhir wiwit, akhir tengah, akhir buntas, Rajab, Ruwa, puasa, Syawal, Lapit, Haji. Ini orang Jawa ini. Ada juga yang istilah longkang, istilah ba'da maulud, ada kayak begitu. Nggak tahu di Sunda bener nggak itu kayak begitu ya. Ini penanggalan Pak. Ya malam hari ini kita nitiknya pada Komariahnya saja, Hijriyah. Ya supaya bapak-bapak ingatlah. Ini mulai ini tak penanggalan Hijriyah pertama ini, bulan pertama nih Muharram. Pada bulan depan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah gitu ya. Barangkali itu aja untuk diingat-ingat. Iya, itu tulisan Arab aja yang di paling belakang, kolom belakang Arabnya itu mengacu kepada kolom yang pertama itu Muharram, tulisannya begitu tuh ya. Saya tidak kasih sakal udah biar biasa baca itu. Kemudian artinya halaman ketiga, ini arti hijrah dan keterangannya. Perkataan hijrah dalam bahasa Arab artinya karena bersumber dari kata-kata hajaro yuhajiru, ya hijrah namanya. Satu, meninggalkan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah. Jadi kita hendaknya mampu berhijrah ini dari yang tidak baik menjadi baik. Dari tadinya kurang rajin menjadi rajin. Tadinya kurang baca Quran sekarang diperbanyak baca Quran. Itu namanya hijrah ma'ani. Ya dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, dalam amaliyah kita, itu harus hijrah. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari pergaulan, maksudnya pergaulan yang tidak benar. Ya. Yang tadi senang bergaul dengan tukang koprok sudah mulai pindah ke tukang ngitung-ngitung ayat, baca hadis, gitu maksudnya ya. Harus ditinggal itu. Nggak tahu koprok masih ada mbak, serpong nggak ada kali ya.
Sudah nggak ada kali. Ya harus pindah, itu pindah. Jangan kumpul sama orang-orang yang kayak gitu. Kenal mah boleh, tapi jangan sering kumpul atau sering komunikasi yang tidak baik. Yang ketiga, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Namanya hijrah bil makan. Dari Mekah ke Madinah itu namanya juga hijrah. Ya. Itu ada hadis yang mengatakan al-muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Imam Bukhari dan lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Itu dalil yang mengatakan al-muhajir man hajaru manahallahu anhu. Itu hijrah manawi namanya. Hijrah dengan kauliyah, alkan dan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat, pindah kepada pemikiran yang sehat, pemikiran yang islami, bukan pemikiran-pemikiran jahiliyah. Kita harus sudah merubah. Ini sekarang bulan hijrah, tempatnya atau tepatnya untuk kita berpindah dari yang tidak baik. Kemudian itu dalil hadis di bawahnya, tidak usah saya ulangi. Kemudian poin yang kedua, menjauhkan diri dari pergaulan orang musyrik. Jadi kita bergaul dengan orang musyrik harus mulai dikurangi. Orang musyrik artinya diantaranya adalah orang pedukunan, orang yang sering bergaul dengan pedukunan harus sudah mulai pindah. Tanya kepada yang benar, kiai atau ulama, persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan tentang penyakit. Yang benar adalah tabib atau dokter, tanyakan. Ya boleh alternatif, tapi alternatif yang memang ada dasarnya, bukan alternatif yang melalui tenaga-tenaga jin. Ini berbahaya. Ya kadang-kadang ada baiknya, tapi 1001, yang satu baik, yang 909 tidak baik, tapi orang mengatakan itu baik dan seterusnya, karena dibantu informasi-informasi dari setan dan iblis. Maka nggak aneh kalau papa datang ke suatu tempat kemudian yang pertama tanya ibunya namanya siapa, itu harus sudah mulai curiga. Atau ditebak, rumahnya ngadep ngalor ya, iya. Dapurnya ujung ya, iya. Itu nggak usah kaget, ya. Karena suara atau melalui bantuan-bantuan jin, bantuan-bantuan iblis, tahu gitu ya. Kemudian kita bangga diri atau apa bahasanya, takjub, kok tahu ya orang ini. Akhirnya luluh apa yang dikatakan dia, ikuti, berbahaya. Suruh motong kambing, cari ayam putih, nyari kemana-kemana, kemari nggak ketemu, sampai ke ujung kampung dicari, kalau nggak ketemu nggak akan bisa dikabulkan. Nah ini namanya dosa-dosa besar, ya. Menjauhkan diri dari itu, menjauhkan diri dari pergaulan musyrik, orang-orang kafir yang memfitnah orang-orang mukmin. Hal ini telah dilakukan Rasulullah, pernah 2 kali pindah ke Habsyi. Habsyi itu Abisinia, 2 kali. Tapi ternyata tidak berhasil, malah mendapat sesuatu yang tidak baik. Halaman 4, berpindah dari negeri kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim atau orang mukmin seperti Nabi dan para sahabatnya pindah dari kota Mekah ke Madinah. Itu juga namanya hijrah, tapi hijrah bil makan. Mungkin sejarahnya cukup panjang lebar. Keputusan terakhir bahwa Rasulullah Muhammad SAW, mereka sih nggak ngomong Rasulullah, Muhammad pokoknya harus mati. Itu keputusan terakhir, ya. Hasil musyawarah di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat pertemuannya orang-orang musyrik Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau rapat-rapat penting di situ tuh. Mungkin kalau sekarang namanya DPR-nya orang-orang kafir. Ya, di sana tuh berbicara. Ada tamu yang diundang, tiba-tiba datang orang sudah tua, mengatakan saya dari ini, saya akan memberikan masukan kepada sidang ini, padahal itu iblis yang menjelma manusia. Akhirnya benar di tengah-tengah musyawarah dia mengusulkan supaya tidak ada jalan lain, harus dibunuh. Gitu. Akhirnya sepakat Rasulullah malam itu juga, akhirnya diputuskan untuk dikepung rumahnya. Ali yang ada di situ, ya sudah, siasat Nabi ya, karena ada bimbingan wahyu. Ya lihai, udah tidur sini, selimutnya dipakai gitu. Orangnya sudah ngepung itu ngintip, oh masih ada Muhammad itu, oh masih ada Muhammad. Padahal Muhammad sudah keluar. Sudah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, mengajak hijrah. Karena Jibril mengatakan harus ditemenin oleh Abu Bakar. Gitu.
kosong. Ini dipanggil apa? Yang bangun Ali. Loh, kok Ali? Bukan sasarannya, hanya gagal. Ya. Setelah Abu Bakar, ngomong Abu Bakar siap-siap untuk hijrah, udah jalan. Pindahlah ke Gua Sur. Gua Sur itu gua yang cukup lumayan. Binatang-binatang buas, maksudnya yang berbisa, kalajengking, ular, udah biasa dari sana. Dibersihkanlah kayak begitu. Makanya walah tahzan itu antara lain Abu Bakar saat menemani Rasulullah ada lubang yang ditutup ini, yang kayak begitu tuh. Tapi kelihatan sebenarnya orang dari atas ngelihat di situ tuh. Orang yang ngejar sebenarnya kalau mau jujur benar-benar diperhatikan lihat. Orang guanya modelnya kayak begitu sih. Tapi burung merpati ya namanya. Burung merpati ada di situ, bertelur di situ, laba-laba begitu banyak. Nggak mungkin orang masuk sini gitu tuh maksudnya. Itu ya Allah menggerakkan makhluk-makhluk yang lain supaya Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak kebaca dari situ. Laba-laba banyak, nggak mungkin orang masuk situ gitu. Kemudian putra-putrinya Abu Bakar sudah dipesan untuk ngirim makanan di malam hari. Putra-putrinya itu malam hari, kan pasir kalau diinjak kan berbekas. Maka pagi hari seorang pengembala itu supaya mengembalakan kambingnya, supaya jejak kaki orang tidak kelihatan. Sarung sambil diperas susunya, pagi hari itu dikasih yang ada di Gua Sur, Abu Bakar dan Ali. Nah, strategi ini juga jarang kita baca, jarang kita perhatikan. Dikarenanya Rasulullah berjuang itu tidak pakai strategi, pakai itu ontanya pun sudah dipilih, orang yang akan menunjukkan jalan ke Madinah pun sudah dipilih. Pokoknya hari keempat ente datang ke sini. Itu bukan muslim, tapi sudah diatur oleh Abu Bakar. Ngerti orang yang dipercaya. Hanya hari keempat berangkat dari Gua Sur, walaupun yang ngejar itu sudah mulai itu. Surokoh itu sudah ngintip dari belakang. Lewat jalannya apa? Bukan jalan umum kayak Serpong kayak begini. Kalau jalan umum kayak Serpong mah ketangkep. Lewat jalan tikus yang jarang dilalui oleh orang. Melipir-melipir itu tuh. Sampai ke kota Madinah. Di dalam perjalanannya ada juga seorang wanita yang pengembala kambing. Itu ada di sini disebutkan. Rasulullah mau beli susu sudah tidak ada karena kambingnya sakit, kurus, nggak keluar susunya. Rasulullah bilang saya doain deh benar-benar keluar, benar. Setelah doa Rasulullah itu susu keluar. Akhirnya ibunya sama bapaknya yang jualan itu jadi minum susu. Rasulullah, sahabat Umar akhirnya juga minum susu dengan doa Rasulullah itu. Mukjizat-mukjizat sepanjang jalan pun banyak. Suraqah terpelanting jatuh, hanya Rasulullah hanya berdoa saja. Abu Bakar sudah ngeper ya nama sahabat, di belakang orang sudah bawa pedang kayak begitu, nggak usah takut berdoa. Benar terpelanting jatuh, ngejar lagi terpelanting jatuh. Begitu kisahnya. Nah itulah orang yang dijaga oleh Allah keimanannya. Ya tentu Nabi pasti akan diberikan yang namanya mukjizat. Nabi dan Rasul dapat mukjizat. Kita bukan mukjizat, kalau kita ya disebutnya maunah, orang yang biasa, para alim. Kalau para wali disebutnya karomah dan seterusnya, itu istilah saja. Kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul, mau terjadi orang lain kecuali kepada Nabi dan Rasul, disebutnya adalah mukjizat. Sampai ke Madinah sudah. Hanya sebelum Rasulullah ke Madinah sudah dipersiapkan. Itu ya disebut sahabat Ansor. Sudah dipersiapkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan pergi dari Mekah ke Madinah. Segala sesuatu sudah disediakan. Rumah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian. Itu dikoordinir supaya muhajir yang datang bisa makan, bisa minum, bisa pakaian, dan bisa istirahat di rumah. Karena mereka nggak bawa apa-apa. Apa yang dibawa? Semua ditinggal. Istri yang nggak mau hijrah ditinggal, anak yang nggak mau hijrah ditinggal.
Harta nggak mungkin dibawa-bawa, binatang ternak semua ditinggal. Jadi bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Maka sahabat Ansor mempersiapkan sedemikian rupa sehingga muhajir bisa diterima dengan baik. Termasuk Ansor di sana ada yang disebut suku Aus dan suku Khazraj yang kerjanya itu memang sering perang tanding. Begitu datang Rasulullah kaum muslimun di situ, alhamdulillah mereka bisa bersatu. Itu irinya orang Yahudi begitu tuh. Dulu permusuhan, sekarang kok ada Muhammad bisa begini nih gitu. Maka kita adalah sebagai kaum muslimin yang harus mampu mendamaikan sengketa saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Harus ada mampu mendamaikan antara saudara-saudara kita yang bersengketa. Jangan ada di masjid ini orang yang bersengketa, jangan ada di tengah-tengah masyarakat kita yang bersengketa. Damaikan. Itu siapa yang perlu tanggung jawab? Yang pertama adalah tokoh masyarakat. Siapa yang disebut tokoh? Ya orang yang memahami ilmu. Jangan kemudian orang yang bodoh ngatur kasana kesini nggak ngerti aturannya, akhirnya tambah rusak, tambah nggak keruan, tatanannya tambah nggak bener. Maka tanya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, siapa yang ditokohkan di sini yang memang mumpuni ilmu syariatnya, silakan. Oh enggak, ketua DKM tapi nggak mampu. Nah, ketua DKM menunjuk siapa yang kira-kira mampu, begitu maksudnya. Otoritas kepemimpinan di DKM harus dijalankan ya, tidak semuanya harus ketua DKM, enggak, karena masing-masing ada plus dan minusnya. Maka ketua DKM harus mampu mendelegasikan tugas-tugas yang pas. Namanya delegation of authority-nya harus paham ya, pelimpahan wewenangnya harus jelas. Nah, urusan humas diserahkan kepada orang yang jarang bergaul, ya nggak tepat itu. Harus tepat, right man on the right place itu namanya, menempatkan seseorang pada tempatnya. Ini orang harus sering mengeluarkan fatwa, ya orang ahli agama sebagai penasehat atau apa, tempatkan di situ. Nah, orang yang ringan tangan mau bekerja apa saja, ya udah taruh di seksi umum, ya kerja apa jalan, gitu maksudnya Pak. Ya, ini penting ini, jangan sampai jadi dipahami. Jangan orang nggak ngerti apa-apa, pengalaman agamanya kurang, ininya kurang, ditaruh di seksi yang bukan pada tempatnya. Ini nggak ngepas. Ya, istilah the right man on the right place itu harus ada. Nah, mudah-mudahan pelan tapi pasti Masjid Mujahidin harus menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Ya, mobil khusus adalah ketokohan yang mumpuni ilmu pengetahuannya sehingga segala sesuatu sengketa tentang itu bisa dijawab dengan syariat-syariatnya. Nabi berangkat meninggalkan rumah sudah cukup, tadi sudah dijelaskan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Al-Anfal halaman 5. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ada dua ayat yang redaksinya sama. Surat Al-Imran juga ada menjelaskan begitu. Ayat 54 itu menjelaskan wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Termasuk kejadian hari ini, kita harus percaya COVID-19 sudah, mau makar siapa kayak makar siapa gak usah dipikirin, Allah sebaik-baik makar, gitu maksudnya. Katanya makar Yahudi, makar ini, makar, kita pusing, gak usah terlalu jauh itu. Udah, Allah paling baik makarnya. Kalian mau buat apa silakan, gitu maksudnya. Tapi ada upaya kita, harus ada ikhtiar kita. Apa itu? Ya jaga kebersihan, memang benar. Jaga kebersihan, jangan ceroboh, jangan kotor, gitu. Sudah itu dasar-dasarnya, ayat juga cukup jelas dan gamblang. Ya, jangan kemudian nyalain orang, nuduh sana, nuduh sini dan seterusnya, enggak usah. Ya, enggak usah. Wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya, kira itu. Setelah Jibril menyampaikan wahyu, Jibril juga menanyakan bahwa untuk hewan perjalanan hijrah ialah sahabat Abu Bakar, sudah saya jelaskan tadi. Halaman ke-6 sekarang.
Tiba di Gua Sur juga sudah saya jelaskan sekilas tadi, sampai keutamaan orang hijrah. Oke. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Di dunia kenapa disebut bagus? Di Madinah itu luar biasa. Kalau kisahnya kisah Salman Al-Farisi, ciri-ciri Madinah ada Nabi Muhammad, itu ada digambarkan. Yang namanya buah kormanya banyak, keadaannya indah, itu disebutkan begitu tuh. Karena memang mereka lebih indah, dagang lebih bagus, maju. Orangnya antara muhajir dan ansor jarang sekali orang menemukan status sosial yang begitu akrabnya seperti saudaranya sendiri. Walaupun mereka itu membutuhkan, tapi mengutamakan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Ansor membutuhkan, tapi mereka membantu sekuat tenaga. Bagaimana muhajir bisa tertangani dengan baik, terlayani dengan baik, biar mereka itu setengah lapar gitu. Maksudnya nggak kenyang-kenyang banget, sebagian makanan, sebagian dikasih dimakan, sebagian dikasih muhajir dan seterusnya. Ini persaudaraan yang kayak begini harusnya sudah mulai nih, karena kemungkinan bisa terjadi. Mau saudara-saudara kita ini di timur-timur umpamanya yang minoritas muslim diusir umpamanya nih, ya Serpong harus siap sebagai muhajir. Saya siap sebagai ansor, maksudnya begitu maksudnya. Sebagai ansor silahkan ke Serpong sini. Kalau masih luas tanahnya Serpong mah. Di mana luas? Gunung Sindur kayak kemana kayak? Insya Allah di Cipadung dia ngomong begitu, harus siap sebagai ansor. Suatu saat ada muhajir yang pada bepergian mencari tempat, sudah ngalahin pemerintah, belum tentu pemerintah mau menampung dengan baik. Udah kita mah mandiri saja, muslimin sepakat bentuk ya daerah untuk menerima para muhajir itu gitu. Supaya apa? Supaya terkesan persaudaraan itu bagus. Halaman ke-7, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, hijrah bentuk apapun, mau hijrah maknawiyah ke, mau hijrah badaniyah ke, mau hijrah makaniyah ke, seluruhnya harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain-lain. Nanti tidak dapat nilai kalau karena yang lain. Harus lillahi ta'ala. Insyaallah kita akan bahas hadis, dalil hadis ini tidak terputus hijrah sehingga terputus taubat. Tidak terputus hijrah selama orang kafir diperangi. Jadi kalau dalam posisi peperangan tidak ada terputus hijrah, ada kewajiban harus hijrah. Tegasnya perintah hijrah itu tidaklah terputus selama ada orang kafir sehingga mereka hancur dibinasakan. Sekali lagi, ini adalah kafir yang memusuhi Islam, bukan sembarang kafir. Sekarang ngomong kafir semua orang dibabat, pemahamannya seolah-olah harus disikat semua. Enggak begitu. Orang kafir yang memusuhi, yang tidak memusuhi mah harus kita hargai, kita hormati, yang sesama hak Bani Adam. Saya tanya di Gunung Sindur banyak orang keturunan, tapi aman-aman saja, bertetangga biasa, tidak ada ganggu musola, nggak ada ganggu masjid. Muslim juga nggak ada ganggu sinagog apa namanya, kelenteng ya, kelenteng nggak ada, udah ratusan tahun. Walaupun sejarahnya memang sudah ada, sejarahnya ada, maksudnya makamnya ada di Cipadung, bahwa orang-orang Chinese, orang-orang Cina yang di situ diusir ke Tangerang, namanya Cina apa, hitam Benteng gitu, diusir, nggak boleh di situ di Gunung Sindur. Pejuangnya di makam di Cipadung ada masih. Itu hijrah dari Garut, perjalanan dari Garut, itu pejuang Muslim datang Gunung Sindur, kemudian semua diusir. Yang tidak mau masuk Islam, maksudnya yang tidak mau ke Islam semua diusir ke Tangerang. Itu Tangerang Cina Benteng namanya. Itu kisahnya, cerita orang yang menunggu makam di situ.
Saya lupa namanya makam siapa itu. Ada di situ ada beberapa makam pejuang-pejuang Islam yang belajar dari Wali 9, Wali Songo gitu. Itu diceritakan gitu. Yang mau ziarah silakan aja. Namanya Dusun 2. Dusun 2 Desa Cibadung. Gitu ya. Saya kira ini doa yang kemarin ditanya oleh Pak Haji saya lampirkan di halaman ke-8 dan 9. Itu doa awal tahun itu ada satu ya. Yang doa Asyura ada 2, silakan aja mau enaknya yang mana. Silakan dua-duanya boleh dibaca, satu juga nggak apa-apa doa Asyura. Ya, yang pertama dan yang kedua silakan. Itu sengaja saya lampirkan dan diambil dari Badan Dakwah Islam PT Medco NP Indonesia tahun 2014. Kemudian yang satu dari toko buku berkah panduan zikir dan tahlil. Untuk doanya saya ambil referensinya dari situ ya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang belum dapat? Udah semua ya? Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Mongga. Iya, monggo. Ya. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan, kenapa bulan Masehi itu lebih akurat untuk membaca alam? Karena saya cuaca artinya saya petani. Iya. Lebih akurat daripada bulan Hijriah. Iya. Membaca cuaca. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, ini agak nggak biasa ini kenapa menggunakan bahasa Sunan? Ini di sini. Bahasa Sunan. Oh iya. Iya, oke. Makasih. Yang pertama, kenapa Samsiah lebih akurat? Karena memang dasarnya peredaran matahari. Ya. Dengan matahari cuaca tentu akan teratur gitu ya. Walaupun tidak akan ketemu Muharram, kadang-kadang ketemu. Sekarang bulan apa? Agustus ya. Nah, nanti mungkin beberapa tahun kemudian nggak ketemu Agustus gitu. Tapi kalau Januari sampai Desember kan matahari terus beredarnya kayak begitu tuh. Sementara perubahan cuaca itu dasarnya dari matahari, gitu maksudnya Pak. Ya, jadi pasti lebih bukan akurat, sebenarnya memang hitungannya begitu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa pakai darimi ya? Dari Sunnah, Sunan. Oh iya, itu istilah di dalam ilmu hadis. Kalau Bukhari Muslim kan pakai istilahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Sunan Tirmidzi, Sunan Darimi, istilahnya Sunan. Maksudnya hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka itu. Bahasanya Sunan itu ilmu hadis saja yang ngatur. Bukan Sunan Kalijaga bukannya? Bukan. Namanya Sunan dari sunah-sunah. Itu jamak dari sunah-sunah, dari hadis-hadis yang terkumpul di Hah? Bukan bahasa Jawa. Oh, bukan. Sunan Kalijaga. Bukan. Bukan Sunan itu, bukan ini ya. Istilahnya julukan hadisnya adalah Sunan Darimi, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud gitu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya. Mangga. Mangga. Ya. Ada kaitannya. Oke. Ya, makasih Tuhan. Yang lain, maka ini di tengah. Ada tanya? Enggak. Iya. Maka. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Oke. Aqsa ya. Itu aja. Ya. Ya sebenarnya
kewajiban pokok kan umroh maupun haji Mekah dan Madinah. Aqsa itu tambahan, yang mau dan siap biaya, siap tenaga silakan aja, tidak apa-apa, tapi bahasanya ziarah. Tapi utamanya kalau yang namanya umroh itu dan haji sebenarnya kewajibannya adalah di Mekah. Madinah karena namanya ziarah Rasulullah. Nggak ke Madinah juga nggak apa-apa, banyak jamaah haji yang nggak ke Madinah. Banyak yang dari Afrika itu setelah tawaf apa selesai, lempar jumrah dan seterusnya udah balik, nggak lagi ke Madinah. Ada yang kayak begitu. Apalagi ke Masjidil Aqsa. Terus situasi dan kondisinya memang hari ini tidak semudah seperti Madinah dan Mekah. Kan keamanannya masih di bawah Zionis Israel. Jadi nggak gampang, akhirnya keamanan juga harus dijaga hati-hati. Walaupun sekarang katanya sudah dibuka lah pintu lebar-lebar, wallahu alam kayak apa bahasa pintu lebar-lebar itu. Ya saya kira itu. Belum lama juga ada teman yang umroh mampir ke Masjidil Aqsa, dapat oleh-oleh, penanggalan apa dapat. Memang ada masih sebagian pengen lihat kayak apa sih Masjidil Aqsa, yang diberitakan begini-begini bener nggak? Mungkin ada juga yang kayak gitu. Ada lagi yang lain? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apa sih gaungnya nggak semeriah tahun baru Masehi? Oh. Dari sononya yang memang dari dulu nggak pernah dirayakan. Ya. Atau memang umat Islam yang kembali gitu kan merayakan tahun baru Masehi. Iya. Baik, terima kasih. Ya, memang tidak semeriah tahun baru Miladiah atau Masehi. Kalau tahun baru Masehi memang dorongannya kan dari barat itu, ya, tradisi-tradisi yang dari barat dibawa ke Indonesia. Dan dari dulu umat Islam sendiri kayaknya kurang tergiur, kurang apa ya? Kurang greget masalah itu. Padahal kewajibannya harus lebih meriah dari tahun baru yang lain daripada tahun baru Islam mestinya mah. Tapi sekarang sudah mulai, Pak. Iya, benar. Ya lagi-lagi bahwa tahun mereka memang dikuasai, kemudian dikelilingi oleh media-media yang memang mereka punya, ya otomatis mereka akan memeriahkan tahun baru mereka gitu. Tapi kita mah harusnya menyadari, dan sekarang himbauan dari MUI para ulama sudah mengatakan demikian, harus mulai dikurangi dan pindah memeriahkan tahun baru Hijriah. Dan bukan hanya memeriahkan saja, tapi harus pola-pola pikir, pola sikap, pola tindak umat Islam harus mulai berubah. Orientasi berfikirnya harus sudah mulai kepada hal-hal yang positif, termasuk ukhuwah. Ukhuwah kan penting. Ukhuwah hari ini kan tercabik-cabik, Pak. Golongan sana ngomong gini, golongan Islam sama-sama Muslim ini. Muslim sana ngomong itu harus dibubarkan, sana ngomong itu harus dibubarkan. Coba kayak apa? Carut marut hari ini. Makanya pandai-pandailah kita mensikapi situasi kondisi yang ada indikasi untuk diadu domba, supaya buyar ini barisan umat Islam. Dengan adanya buyar maka akan mudah diatur. Itu sudah politiknya Belanda, divide and emperor-nya itu digunakan juga hari ini. Satu dikencet, satu diangkat, ini dirangkul, ini ditendang. Yang kayak begitu-gitu kita harus paham hari ini. Maka kita netralitas kita harus kedepankan lillahi ta'ala sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat orang-orang yang bukan mengangkat memberikan peringatan lah kepada orang-orang yang selama ini mengejek-ejek Islam dan seterusnya. Islam sebenarnya damai. Mana ada sih dari dulu bikin macam-macam. Adapun sekarang dituduh ini, radikal lah, teroris lah, apa lagi, fundamentalis ya istilahnya. Itu bahasa-bahasa label-label yang memang dibuat oleh orang-orang barat yang tidak senang dengan Islam. Walaupun ternyata di barat sendiri orang berbondong-bondong masuk Islam kan. Dan yang masuk Islam bukan orang yang ece-ece, orang yang berilmu, mempelajari secara dalam. Begitu. Nah, coba lihat di YouTube itu orang menyatakan bahwa dari Nabi Adam sampai Muhammad adalah Islam. Semua sejarah apa yang terjadi semuanya Islam. Ibrahim Islam, itu yang ngomong orang Yahudi, ngomong begitu tuh. Muncul sekarang kebenaran itu ditampakkan oleh Allah. Gitu. Mengakui, termasuk orang yang meneliti
siapa yang di laut sampai sekarang masih ada di Mesir, Fir'aun. Orang yang meneliti tentang Fir'aun kok sampai untuk kayak begitu apa dicocokin ayatnya ada, kemudian masuk Islam. Coba di kitab yang lain mah tidak ada cerita yang kayak begitu, ditenggelamkan kemudian diselamatkan sebagai pelajaran buat generasi kita. Ternyata diakui ayatnya cocok. Ini nggak ada di kitab lain yang mencantumkan begitu. Ini salah satu diantaranya, itu ahli ilmu tunduk mendengar Al-Quran begitu. Belum yang lain-lain. Kita suruh ngaji aja kadang-kadang susah, macam-macam alasannya gitu ya. Capek lah, inilah. Padahal mengaji seperti ini di dalam rangka ya, satu silaturahim, yang kedua memang pengen mendapatkan nilai lebih. Ya kita juga berusaha menyampaikan sesuatu, bukan itu saja, tapi ada yang lain, selingan lah manajemennya sedikit, selingan administrasi yang rapi, selingan untuk keuangan yang transparan, harus terbuka, semua tahu bahwa amal masjid adalah untuk kebutuhan masjid dan masyarakatnya. Pengumuman sekian kan sudah bagus itu di masjid, ada pengumuman kotak amal sekian, kotak box yang di sana sekian, kotak parkir. Itu sudah luar biasa. Parkir aja di manage kayak begitu, coba. Kan berarti sudah ada peningkatan itu. Kita hormati, kita apresiasi itu. DKM dari tahun ke tahun selalu meningkat gitu ya. Tinggal apa? Hatinya diketuk. Jangan namanya tercantum tapi ke masjid ora. Kan ngeri. Begitu ditanya, kerjamu apa? Saya DKM masjid, saya pengurus masjid, saya seksi ini. Sering ke masjid enggak? Jarang. Allah gebuk tuh malaikat. Nah kalau gebuknya pelan-pelan nggak apa-apa. Ini gebuknya nggak tanggung-tanggung, ini ambles, nyungsep begitu. Nah ini sampaikan kepada teman-teman yang tercantum namanya di kepengurusan DKM Masjid Al-Mujahidin. Namanya juga Masjid Mujahidin. Mujahidin itu jamak daripada mujahid, jamak plural daripada mujahid. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kan nggak pantas pengurus itu namanya pengurus mujahidin tidak sungguh-sungguh. Nah ini sampaikan juga kepada yang lain. Ini bukan kritik, mengingatkan aja. Ya, ngapain namanya tercantum di pengurus tapi nggak pernah nongol ke masjid? Gitu ya. Ini nggak tahu, sampaikan ke pengurus yang lain lah yang nggak pernah nongol itu. Masalahnya amanat ini. Kalau nggak disampaikan saya salah. Saya menyampaikan aja apa adanya. Saya udah 10 tahun ngisi di sini. Kalau ngomongnya basa-basi, hanya ngenakin aja ngapain? Udah blas-blas saja begitu aja. Mudah-mudahan kritikan ini bisa menjadi bahan renungan. Oh iya, saya ada amanat sebagai seksi apa, masjid. Ayo ramaikan masjid, makmurkan masjid. Ngapain kita makmurkan pasar kayak begitu? Pasar yang dimakmurkan tanpa absen kalau ke pasar terus, tapi masjid sering absen, kan terbalik namanya. Nah itu jangan yang kayak gitu-gitu tuh. Ya inilah sempatnya tahun hijrah, bulan Muharram. Mari kita berpindah dari pola pikir yang tidak sehat menjadi yang sehat, dari pola sikap yang kurang baik menjadi baik, dari pola tindak yang kurang baik menjadi baik, dan seterusnya. Saya kira itu saja ya Pak. Insya Allah pada kesempatan lain kita sambung kembali. Mungkin mulai pekan bulan depan kembali ke materi ini. Inilah Rasulullah. Sebenarnya nggak jauh-jauh. Materi ini juga nyambung di sini gitu ya. Cuman kalau ini tertata satu persatunya dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.